Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan yang baik. Walaupun pagi hari ini kita menaikkan pujian penyembahan kita lewat video online, tidak mengurangi sedikit pun penyembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami menyanyikan syukur kami Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami menyanyikan syukur kami buat negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia dalam satu tubuh. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat kami Tuhan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu
Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan untuk bangsa kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur mengawali ibadah pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak Saudara, ada sukacita, lambaikan tangan. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita datang, kita menyembah, tidak menghalangi satu apapun, mau virus mau apapun, semangat kita tetap maju. Haleluya. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, dengan genapi firman-Nya, sekarang lawan dunia. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya, dengan genapi Tuhan Yesus bersama kita. Mari pagi hari ini saya mengundang untuk penonton kita menyembah Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah. Haleluya. Api kemuliaan
percaya bahwa kita semua diberkati lewat pujian yang mengatakan bahwa Engkau Yesus Allah yang bangkit, Engkaulah yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kita bersama-sama dengan kami berfirman Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah kondisi bangsa kami yang tidak menentu Tuhan, tapi kami mau bersandar dan pegang pada Yesus Tuhan. Kami mau Engkaulah Tuhan sebagai penolong kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber dari segala sumber yang kami miliki. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Yesus selalu menolong. Sampai kapanpun Tuhan, sampai kapanpun ku kan bertahan,
Puji Tuhan. Ini gaya yang berbeda dari hari-hari yang biasanya, dari minggu-minggu yang biasanya. Biasanya kita ketemu, kumpul gitu ya. Tapi kali ini kami harus merekamnya dan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara karena kami nggak live. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti kalau boleh lihat ya bagaimana kami harus bikin video ini untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Nah, malam hari ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini gitu ya, bukan malam. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan menontonnya pagi hari. Tapi saya pribadi mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dengan satu hal yang kita semua pernah mengalaminya dan pernah dalam posisi itu, menjadi anak yang berkenan gitu ya. Malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bicara soal menjadi anak yang berkenan gitu ya. Jadi saya tahu Bapak Ibu Saudara pasti pernah jadi anak gitu. Ada satu ayat yang menarik dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama, yang ini akan kita sama-sama pelajari malam hari ini. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing dalam Efesus, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lewat ayat yang singkat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara belajar dua hal bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi anak yang berkenan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah jadi anak, sudah jadi orang tua, tetapi malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi anak yang berkenan? Harus taat. Taat itu adalah keharusan. Taat itu wajib. Yang kedua kata Paulus, harus hormat. Hormat itu penting kata Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara lewat dua hal ini bagaimana Bapak Ibu Saudara menjadi anak yang berkenan. Kata Paulus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi taat itu harus dan hormat itu penting. Mari kita lihat apa arti kata taat. Saya lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia apa arti kata taat. Taat itu artinya senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk itu bicara soal kepatuhan. Taat itu berarti tidak berlaku curang atau setia. Taat itu saleh, kuat beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau bicara soal saya harus taat kepada orang tua, saya menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Seperti kata Paulus, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi ketika bicara soal taat berarti kita harus senantiasa tunduk. Sekalipun Bapak Ibu Saudara sudah punya anak. Ketika orang tua berbicara sesuatu, Bapak Ibu Saudara harus berlaku taat, berlaku patuh, senantiasa tunduk sekalipun sudah jadi orang tua. Ya, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah melakukan yang namanya berlaku curang atau tidak setia, gitu ya. Ajak jalan-jalan hanya anak-anak saja, orang tua tidak. Orang tua disuruh jaga di rumah, padahal kita sama anak-anak jalan-jalan. Ya, Bapak Ibu Saudara berlaku curang. Saleh, kuat beribadah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang melakukan doa bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tuanya. Bukan cuma anak-anak aja, bukan suami, istri dan anak-anak, tetapi beranjak dengan orang tua. Alangkah indahnya ketika Bapak Ibu Saudara pahami apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus ketika dia bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus. Ada sebuah quotes yang disampaikan oleh yang namanya Edwin Louis Cole. Dia bilang begini, obedience is an act of faith. Ketaatan adalah bukti nyata dari iman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak taat, disobedience, berarti Bapak Ibu Saudara gak punya iman, Bapak Ibu Saudara gak percaya. Taat berarti banyak hal Bapak Ibu Saudara. Taat, tetapi yang satu hal yang ini yang ketika Edwin Lewis bicara soal obedience dia bilang it's act of faith. Obedience, ketaatan itu bicara soal tindakan iman. Percuma kalau Bapak Ibu Saudara beriman tapi Bapak Ibu Saudara tidak taat, khususnya kepada orang tua, gitu ya. Bahkan pepatah bahasa Indonesia mengatakan surga di telapak kaki ibu. Itu sebenarnya cuma mau menyatakan bahwa mari kita sama-sama taat dengan orang tua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan tentang hal ini?
Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara sudah menjadi seorang tua, ketika Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang tua sejati, punya anak-anak, lalu Bapak Ibu Saudara sepertinya kan saya sudah jadi orang tua, tidak apa gunanya saya mesti taat lagi kepada orang tua saya? Oh bukan begitu. Taat itu senantiasa sampai orang tua kita meninggalkan menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan tidak menyatakan ada batasnya ketika menikah maka tidak akan taat lagi kepada orang tua. Oh tidak. Paulus menyatakan dengan jelas, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Selama orang tuamu masih ada, taatilah mereka. Selama orang tuamu masih ada, tunduklah kepada mereka, patuhlah kepada mereka, setialah kepada mereka, tidak berlaku curang, saleh, beribadahlah aja mereka beribadah bersama-sama, jangan melupakan mereka. Yang kedua, hormat. Ketika dibaca di dalam kamus bahasa Indonesia, hormat itu berarti menghargai. Menghargai itu bicara soal, saya kurang paham dengan apa kata arti takjil, hikmat, tapi saya tahu dengan kata sopan. Menghargai itu berarti sopan. Yang kedua, perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takjil. Mungkin takjil bicara soal takjub, gitu ya, berkesan, gitu. Menyembah atau menunduk. Berapa kali Bapak Ibu Saudara lakukan penghormatan, gitu. Saya senang sekali ketika ada adat budaya di Medan sana, ada Batak gitu yang harus manulangi, menyuapi orang tuanya terakhir kali dengan makanan kesukaannya, manulangi gitu ya. Ya, jadi mereka menghormati, memberikan penghormatan khusus kepada orang tua. Jangan Bapak Ibu Saudara memberi penghormatan ketika sudah ada di peti mati. Bapak Ibu Saudara ketika peti matinya mau ditutup, Bapak Ibu Saudara nangis. Lalu Bapak Ibu Saudara itu juga tindakan yang sia-sia. Selama ini Bapak Ibu Saudara nggak pernah hormat, Bapak Ibu Saudara nggak pernah menghargai orang tua, begitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara nggak pernah menyembah, menunduk, begitu ya, menunjukkan rasa hormatnya. Penghormatan cuma ditulis di dalam batu nisannya, nanti ketika sudah meninggal, tinggalkan, sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, ya sudah, tuliskan namanya di situ. Apakah itu hanya hormat sebatas itu saja? Ketika Bapak Ibu Saudara nanti peti jenazah diturunkan, peti mati diturunkan, begitu ya, lalu kita memberikan penghormatan terakhir, tabur bunga. Lalu apa? Apakah Bapak Ibu Saudara memberikan penghormatan dengan memberikan batu nisan yang baik, yang bagus, yang mahal, gitu ya? Bapak Ibu Saudara berikan foto sebagai penghormatan di situ, dicetak di sana di Taiwan, di Hong Kong, harus cetak itu foto di batu nisan, di keramik itu. Karena di Indonesia katanya nggak ada, mesti cetak di Taiwan, di Hong Kong. Apakah itu bentuk penghormatan kita kepada orang tua? Sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus di ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Ketika bicara satu hal yang penting, berarti ada maksud di balik kepentingan itu, di balik hormat itu. Ada sebuah tulisan dari seorang yang namanya Jeremy Taylor. Tulisannya dalam bahasa Inggris, dia bilang, hai anak-anak, hargailah orang tuamu. Dalam bahasa Inggris terjemahannya honor. Honor itu lebih dari sebuah penghormatan yang Bapak Ibu Saudara kalau hormat kepada bendera, lalu Bapak Ibu Saudara angkat tangan di atas pelipis ini, lalu Bapak Ibu Saudara memberikan hormat. Bukan cuma sekedar itu, tapi honor itu memberikan penghargaan. Berilah penghargaan kepada orang tuamu di dalam hatimu, katanya. Jangan cuma sekedar berikan respect, jangan cuma sekedar kagum, katanya. Tapi kebaikan dan efeknya dari penghormatan Bapak Ibu Saudara. Cintai mereka. Jadikan mereka itu sebagai hal yang menjadikan patokan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi patokan dalam hidup Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang tua itu disediakan buat kita sebagai berkat yang berlimpah yang Bapak Ibu Saudara tidak pernah pikirkan. Ada banyak orang-orang yang mungkin hidup tanpa orang tua. Lalu bagaimana dengan kita yang masih punya orang tua, masih dipercayakan untuk bisa menikmati kasihnya orang tua, perhatiannya orang tua. Nah, malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pikirkan ini baik-baik. Menjadi anak yang berkenan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, apa yang Alkitab katakan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, apa yang Alkitab katakan? Harus taat, harus patuh, mau panjang umur. Kalau Bapak Ibu Saudara mau panjang umur, Bapak Ibu Saudara harus taat. Bapak Ibu Saudara harus
hormat kepada orang tua. Bahagia bukan cuma sekedar untuk pribadi, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara taat dan patuh, hormat kepada orang tua, memberikan tempat yang paling tinggi dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, memberikan perhatian yang paling tinggi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan bahagia. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa melayani orang tua di masa tuanya, ketika Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan orang tua Bapak Ibu Saudara di masa tuanya, di mana orang-orang lain sudah tidak pernah memandang orang tua Bapak Ibu Saudara, itu tugas Bapak Ibu Saudara. Kan Bapak Ibu Saudara dilahirkan bukan dilepas dari orang tua, bukan. Bapak Ibu Saudara dilahirkan dengan mereka harus mengupayakan sedemikian rupa untuk menghidupi kita sebagai seorang anak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia, mau panjang umur, Bapak Ibu Saudara harus taat dan hormat kepada orang tua. Dan dua hal ini yang mau saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk biarlah ini menjadi pikiran Bapak Ibu Saudara. Satu ayat terakhir sebelum saya tutup firman Tuhan kita hari ini, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Ini ayat yang menyenangkan buat saya. Menurut saya ini menyenangkan sekali. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ketika Bapak Ibu Saudara iman percaya Bapak Ibu Saudara menjadi seorang Kristen sebagai pengikut Kristus, maka Yohanes bilang dalam surat Yohanes pasal yang pertama ini bilang, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Menjadi seorang anak, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah melewati, pernah merasakan. Bapak Ibu Saudara tahu punya orang tua, bahkan sekarang Bapak Ibu Saudara menjadi seorang tua, menjadi orang tua bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara sambil menonton, Bapak Ibu Saudara bisa memikirkan menjadi anak yang berkenan. Apakah saya sudah jadi anak yang berkenan belum ya? Saya sudah jadi anak yang berkenan belum ya buat orang tua saya? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berkenan begitu ya, sampaikan kepada orang tua Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya orang tua bisa chat dengan WhatsApp, atau Bapak Ibu Saudara punya orang tua punya media sosial, Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada mereka, saya mengasihi kamu Pa, saya mengasihi kamu Ma, I love you Ma, I love you Dad gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya orang tua, mungkin Bapak Ibu Saudara orang tua Bapak Ibu Saudara sudah nggak ada, mungkin Bapak Ibu Saudara punya orang yang dituakan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, sampaikan kepada mereka, saya mengasihi kamu. Orang tua yang paling Bapak Ibu Saudara sudah nggak ada, yang Bapak Ibu Saudara yang hidup bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara nggak ada, Bapak Ibu Saudara punya kakak atau punya keluarga yang lain yang dituakan, sampaikan kepada mereka, saya mengasihi kamu. Bukan karena hari ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena memang Bapak Ibu Saudara perlu taat, Bapak Ibu Saudara perlu hormat sesuai dengan kata firman Tuhan. Taatilah orang tua, hormatilah orang tua. Taat itu harus, hormat itu penting. Tanamkan ini dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Praktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan yang namanya taat dan hormat. Taat dan hormat. Malam hari ini dari tempat yang jauh yang Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara berada, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara menonton video ini di tempat yang mana. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tetap taat di rumah atau tidak seperti anjuran pemerintah. Kami tidak tahu, saya pribadi tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara ada tempat liburan atau mungkin di tempat orang tua, di desa, mungkin di tempat Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan keluarga. Saya tidak tahu, tetapi saya paham ketika Bapak Ibu Saudara harus keluar dari rumah, bukan berarti tidak taat, tetapi ada kewajiban, tugas yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Biarlah firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara mendengarkan hari ini menjadi anak yang berkenan. Taat itu harus, hormat itu penting. Hafal ini, taat itu harus, hormat itu penting. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa firman Tuhan ini mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama, sekalipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu Saudara apakah berdoa bersama dengan saya atau sambil mengerjakan tugas. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara berdoa, khususnya untuk orang tua Bapak Ibu Saudara yang masih ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, atau keluarga Bapak Ibu Saudara yang ada bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari ini, buat malam ini, buat sore hari ini. Kami bersyukur
bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat banyak hal yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami. Tetapi hari ini kami belajar menjadi anak yang berkenan. Kami mau belajar menjadi sungguh-sungguh anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami baca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang meyakinkan kami untuk kami bisa taat, yang meyakinkan kami untuk bisa hormat. Taat itu harus, hormat itu penting, supaya kami bahagia dan panjang umur di muka bumi. Kami mau berdoa kepada orang tua kami yang masih ada bersama-sama dengan kami, tetapi di tempat yang jauh sama Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka dengan kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan penyertaan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolongnya. Kasih kami tidak akan pernah berhenti kepada mereka, seperti kami mengasihi Tuhan kami. Kasih kami tidak akan pernah berhenti begitu saja. Sekalipun mereka ada di tempat yang jauh, tetapi kami tetap mengasihi mereka. Kami berdoa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan video ini. Ini sedang kami melayani Bapak Ibu Saudara dengan sedemikian rupa supaya kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara dengan pujian penyembahan yang harus kami rekam dari tempat dari gereja kami. Tapi malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghimbau Bapak Ibu Saudara bahwa gereja juga perlu diberkati dengan apa yang Bapak Ibu Saudara sudah kerjakan. Dengan pekerjaan Bapak Ibu Saudara harus memberkati gereja. Untuk itu saya mau menghimbau Bapak Ibu Saudara dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Inilah firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam iklanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saya mau menghimbau, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang untuk memberkati gereja. Ada nomor rekening yang sudah disediakan bendahara gereja atas nama Bapak Suyono Kartono dan Bapak Ibu Saudara kenal dengan Bapak Stefanus. Atas nama Suyono Kartono, rekening BCA nomor 6510328432. Saya ulangi nama rekening untuk Bapak Ibu Saudara bisa membacanya, 6510328432. Atas nama Suyono Kartono, rekening BCA atas nama Suyono Kartono. Jika terima kasih Tuhan memberkati, boleh kiranya Bapak Ibu Saudara bertemu dengan ibadah kita semua. Terima kasih Tuhan.